selamat datang kembali bertemu lagi bersama saya Dini Aulianisa. Dan untuk kali ini kita akan membahas atau sharing sama-sama tentang apa sih bisnis model kanvas itu dan bagaimana sih contohnya. So just keep on watching and let's go. Jadi, bisnis kanvas sendiri merupakan salah satu strategi manajemen yang digunakan untuk menuangkan konsep atau ide secara visual. Atau secara sederhananya kita bisa menyebut bahwa bisnis kanvas sendiri merupakan kerangka yang digunakan untuk melihat bagaimana ide usaha kita. Bisnis kanvas ditemukan pada tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder. Bisnis model kanvas sendiri adalah menggabungkan bagaimana 9 elemen tersebut mampu menciptakan nilai untuk pelanggan dan bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian untuk tujuan dan juga manfaat dari pembuatan bisnis kanvas adalah mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, kemudian meningkatkan fokus perusahaan, serta mengurangi resiko kekeliruan eksekusi pada suatu bisnis. Selain itu, untuk bisnis kanvas sendiri membantu perusahaan merancang bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam sebuah bisnis. Oke teman-teman, itu dia sedikit gambaran tentang bisnis model kanvas. Sekarang kita sharing yuk tentang 9 elemen dari bisnis model kanvas beserta contohnya. Di sini Dini menggunakan contoh dari usaha bisnis abon sapi. So, let's go. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ada elemen key partnership, di mana key partnership ini merupakan mitra yang bekerja sama kepada sebuah organisasi atau sebuah usaha. Nah, kasusnya untuk usaha bisnis abon sapi ini, key partnership-nya adalah supplier daging sapi segar dan supplier bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Oke, yang berikutnya adalah key activities. Jadi, key activities ini merupakan kegiatan utama yang menentukan keberhasilan suatu model bisnis, atau dia juga bisa menghasilkan nilai tambah dengan baik. Untuk kasus ini, untuk perusahaan abon sapi, kegiatan utama atau key activities-nya adalah produksi abon sapi, pengemasan abon sapi, dan pemasaran abon sapi. Yang ketiga adalah key resources, di mana key resources ini merupakan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Di dalam key resources ini punya 4 sumber daya, yaitu yang pertama ada sumber daya fisik berupa bangunan atau alat untuk pembuatan, kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya, ketiga sumber daya finansial berupa modal, dan yang terakhir adalah sumber daya kunci intelektual. Nah, untuk perusahaan abon sapi ini, key resources-nya ada 2, yaitu peralatan pembuatan abon dan juga sumber daya manusianya atau tenaga kerja. Berikutnya yang keempat adalah value proposition. Jadi, value proposition merupakan suatu keunikan yang menentukan mengapa produk ini layak untuk dibeli oleh konsumen. Nah, untuk abon sapi ini memiliki beberapa value proposition. Yang pertama yaitu abon aneka rasa. Yang kedua, dikemas dalam berbagai macam kemasan. Ketiga, dikemas dengan label halal dan BPOM. Keempat, abon dikemas dengan ukuran sesuai dengan keinginan. Kelima, menerima pesanan delivery order. Keenam, menerima pesanan cash on delivery. Dan yang terakhir, dia memiliki tester. Yang kelima adalah customer relationship. Jadi, customer relationship ini bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru ataupun mempertahankan pelanggan lama. Untuk bisnis abon sapi ini memiliki 3 customer relationship. Yang pertama adalah penjualan secara langsung baik online maupun di outlet. Yang kedua adalah reseller pada minimarket atau toko, dan yang ketiga adalah potongan harga untuk pelanggan. Berikutnya yang keenam ada channels, dan channels ini merupakan saluran yang digunakan perusahaan untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen. Terdapat 2 tipe saluran pemasaran, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk bisnis abon sapi ini, channels produk ini yaitu brosur, banner, media partner, media online, dan pameran. Yang ketujuh adalah customer segment, di mana ini merupakan pihak yang menggunakan jasa atau produk dari kita sebagai distributor dan bersedia untuk membayar langsung atas jasa atau produk yang mereka pakai. Nah, untuk customer segment dari abon sapi ini ada dari semua kalangan usia, anak kos, ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, dan penggemar abon. Lanjut, yang ke-8 adalah cost structure,
di mana cost structure ini menggambarkan semua biaya yang muncul akibat dioperasikannya bisnis model kanvas ini. Nah, untuk cost structure dari bisnis abon sapi ini ada biaya produksi abon sapi, biaya kemasan dan pemasaran, biaya air dan listrik, biaya tenaga kerja, dan biaya perizinan usaha. The last, yang ke-9 adalah revenue stream. Revenue stream ini merupakan aliran dana yang masuk, yang mana dia menggambarkan sebuah perusahaan ini menghasilkan uang dari customer segment. Nah, untuk revenue stream dari usaha abon sapi ini adalah dari penjualan abon sapi tersebut. Oke teman-teman, itu dia sedikit gambaran tentang bisnis model kanvas mulai dari pengertian, manfaat, sampai ke contohnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya.